Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Shalom adik-adik. Selamat pagi Bang Ancis. Selamat pagi Kakak Pia. Wah, udah hari Kamis saja nih Bang. Iya. Itu tandanya hari kenaikan Tuhan Yesus. Udah 40 hari dari hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita mau mulai ibadah nih. Gimana kalau kita nyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, kita angkat lagu pujian kita dari buku ND 99, Oulu Balang Nagogo. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang Kau berikan pada kami Bapa. Terima kasih untuk 1 minggu yang telah kami lewati Bapa. Bapa, sebentar kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang berkati ibadah kami, Engkau yang mempersiapkan hati dan pikiran kami Bapa, agar kami bisa memulai ibadah kami dengan serius dan benar, dan kami bisa mendengar firman-Mu Bapa untuk dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita saatnya membaca hukum Taurat yang ke-6. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kehidupan mereka. Adik-adik, kita bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 3, Ku Berbahagia. Ciptaan baru, Roh Kudus.
pemburanan kita diambil dari kitab Titus ayat 3 sampai 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 2, ingat akan nama Yesus. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik dan kami akan mendengarkan firman-Mu, hadirlah Engkau menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini adalah hari Kamis. Loh, kenapa kita beribadah hari Kamis? Nah, hari ini adalah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Demikian dikatakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Yesus naik atau terangkat ke surga. Itulah yang kita rayakan hari ini, yaitu 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Nah, pertanyaannya, untuk apakah Yesus naik ke surga? Ya kan? Untuk apa Yesus naik ke surga? Nah, yang pertama adalah untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan, bahwa Yesus dari surga dan tentunya akan kembali ke surga. Kemudian hal itulah yang akan membuat kita tahu bahwa tugas Yesus telah selesai di dunia ini. Dan kini siapa yang akan melanjutkan? Tentu kamu, saya, dan semua orang yang percaya. Itulah yang akan melanjutkan pekerjaan Yesus, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan nanti
supaya kita mampu untuk memberitakan Injil. Yesus yang telah naik ke surga, kemudian mengutus Roh Kudus kepada kita untuk menyertai, untuk mengajar, untuk memimpin kita dalam pemberitaan Injil itu. Nah, dari sekolah minggu, para murid bertanya, kapankah engkau akan memulihkan dunia ini? Nah, demikian pertanyaan mereka kan? Mereka berharap Yesus akan memulihkan dunia ini supaya aman. Nah, soal waktunya hanya Tuhan yang tahu. Artinya, Yesus mau memulihkan dan akan memulihkan dunia ini. Namun soal waktunya hanya Tuhan yang tahu. Tetapi Yesus berjanji bahwa setelah Roh Kudus turun, orang percaya akan bekerja dan memberikan Injil, sehingga perubahan kehidupan akan terjadi dan banyak hal yang akan terjadi di dunia ini. Oleh karena itu, siapa yang menerima Roh Kudus, dia akan dimampukan melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, termasuk kamu juga, karena telah dikuasai oleh Roh Kudus, maka kamu akan dimampukan melakukan sesuatu yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Apakah itu maksudnya contohnya? Nah, itulah yang disebut dengan buah-buah roh. Karena kuasa Roh Kudus menyertaimu, sebagaimana dituliskan dalam Galatia 5 ayat 22, bahwa dia akan hidup di dalam kasih. Jadi orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan hidup dalam kasih. Kemudian dia bersukacita, dia penuh dengan damai sejahtera, dia menjadi orang yang sabar, dia menjadi orang yang murah hati, kemudian juga dia menjadi orang yang baik, setia lagi. Bahkan lemah lembut, juga mampu menguasai diri. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mampu menjaga dirinya supaya tidak melakukan dosa. Nah, inilah perbuatan orang percaya yang telah menerima Roh Kudus. Maka adik-adik sekolah minggu, berbahagialah kita karena Yesus naik ke surga. Mengapa? Karena kita tahu dan yakin sekarang bahwa surga itu ada. Nah, jadi kebahagiaan kita karena kita tahu surga itu ada. Kemudian Yesus naik ke surga, kita berbahagia. Kenapa? Karena Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi umat percaya. Nah, ada tempat orang percaya di surga. Kemudian Tuhan senantiasa bersama kita, sebab Roh Kudus akan diutus menyertai kita. Maka kita tidak pernah sendirian, tapi Yesus melalui Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Dan dengan cara itulah kita menjadi saksi Kristus di dunia ini. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan kamu juga adik-adik yang di rumah, kamu adalah orang-orang pilihan Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Di rumah beritakanlah Injil bahwa Yesus telah bangkit, bahwa Yesus telah menebus kita dari dosa. Dan kemudian selama kamu di dunia ini, kamu akan dikuatkan oleh Tuhan. Maka bersama-sama dengan Tuhan, engkau akan menjadi bahagia. Sehingga di sini kamu senang, di sorga juga kamu senang. Di sini kita senang, di sana juga kita senang. Hati kita senang. Itulah yang membuat kita berbahagia. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Yesus naik ke surga, itu pertanda bahwa sukacita yang besar akan kami alami, di mana tempat akan disediakan bagi kami, dan juga Roh Kudus telah diutus untuk kami, sehingga kami akan semakin bersemangat dan bersukacita di dalam memberitakan Injil, melakukan yang baik selama di dunia ini. Dengarlah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, marilah kita menutup ibadah kita hari ini. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Haleluya, dia